Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para saimin wal qaimin, jemaah salat isya dan tarawih di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, para yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama, para hamba Allah yang sentiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah nikmatnya di hari-hari ini sungguh besar dan luar biasa, sehingga berlalunya hari-hari di bulan Ramadan ini seolah-olah tidak terasa. Ini sudah malam ke 10 pula, ya dah selesai pula 10 pertama, atau hampir selesai 10 pertama. Rasanya baru kemarin kita mulai puasa. Kalau tidak terasa lamanya berarti kita sedang jatuh cinta. Sebab orang yang sedang cinta itu waktu itu berlalu begitu cepat. Berarti kita bahagia. Mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga menghasilkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan, mendakwahkan, memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan selawat itu menjadi semakin dalam cinta kita kepadanya, dan di akhirat diizinkan kita mendapatkan syafaat darinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, ini tidak boleh panjang-panjang katanya ya. Cukup sampai selesai aja. Ini dikasih, saya dikasih kertas, saya dikasih silabus, jadi terikat, jadi tidak boleh keluar dari sini Ustaz ya. Alhamdulillah. Tidak, saya tidak suka diikat. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Allah sendiri yang menamakannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan di bulan yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan. Diturunkan di malam yang terbaik, malam yang penuh berkah. Siapa yang mendapatkannya mendapatkan kebaikan semuanya, dan siapa yang tidak mendapatkannya terhalang mendapatkan segala kebaikan pula. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tidak kalian di apa itu lailatul qadr? Lailatul qadr itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu Nabi SAW telah menjadikan malam-malam Al-Quran atau malam-malam Ramadan sebagai malam-malam Al-Quran, di mana setiap malam Jibril turun untuk mendampingi Nabi alaihissalam, mu'aradatul Quran wa muraja'atuh, yaitu mendengarkan dan menyimak hafalan Al-Quran Nabi alaihissalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di malam apa namanya, di
setiap Ramadan. Dan di Ramadan terakhir Nabi SAW itu tahun ke-10 sebelum haji wada, Jibril 2 kali ma'arad Al-Quran bersama Nabi SAW. Dari situ maka kita lihat para ulama kita, para penegak sunnah Nabi SAW selalu menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang mengkhatam sampai 2 kali dalam sehari. Dan ini seperti kata ulama, tidak mungkin dilakukan kecuali pertama oleh orang yang hafiz. Karena kalau orang tidak hafiz, sebentar-bentar pergi wudhu dia, banyak habis waktu. Yang kedua, orang yang hafiz di segala kondisi biar dia bisa membaca. Yang kedua adalah orang yang mutqin, orang yang bacaannya mutqin, benar-benar fasih. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikatakan beliau setiap hari 2 kali khatam. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya. Nah, kaum muslimin mereka dalam hal ini, mana yang lebih afdal, baca Al-Quran di malam hari atau di siang hari? Sebagian mengatakan bahwasanya Al-Quran afdal dibaca di siang hari. Sebab apa? Karena kita sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa amalannya utama. Sebagian mengatakan afdalnya di malam hari, karena di hari kiamat nanti Al-Quran dan puasa datang memberikan syafaat kepada orang yang puasa dan yang membaca Al-Quran. Kedua-duanya mohon kepada Allah SWT, dan Al-Quran mengatakan mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku dulu telah menghalangi dia tidur di malam hari, maka berikanlah izin untuk aku berikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai rabi'a qulubina, sebagai musim seminya hati kita, musim bunganya, musim panennya. Sebab hati itu selalu senang di saat sudah panen, di saat sudah musim berbunga. Makanya disebut hati kalau orang gembira disebut hatinya berbunga-bunga. Karena itu Al-Quran lah. Sehingga Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan tafaqqadu al-halawata fi thalath. Carilah oleh kalian keindahan itu, maksudnya keindahan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa pada 3. As-salah, pada salat. Nabi SAW menjadikan atau berdoa kepada Allah atau berkata waju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan penyejuk hati dan mata saya itu dalam salat. Oleh sebab itu Nabi menjadikan salat sebagai penenang hati dan penenteram jiwa, sampai beliau mengatakan, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal, jadikan kami tenang dengan salat, jadikan kami lapang hati dengan salat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Bila dia menghadapi perkara sulit, maka jalannya dia mengadu ke salat. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan 1 sabar, 2 dengan salat. Yang kedua kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, yaitu fiz zikr, yaitu pada zikir. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan zikrullah. Ingatlah dengan zikrullah hati itu menjadi tentram. Wasalis, yang ketiga kata beliau adalah wa fil Quran. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepadamu mau'izatun min rabbikum, Al-Quran yang menjadi mau'izah, menjadi pelajaran dan peringatan dari Rabb kalian, dan menjadi penyembuh dari segala penyakit-penyakit hati. Nah, kalau kata Imam Al-Hasan Basri, fa illam tajidu fihinna fa'lamu annal baba mughlaq. Yakni anta mahrum. Kalau kau tak dapatkan, di salat tak tenang, di zikir tak tentram, di baca Quran tak nyaman, ketahuilah anda tak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tak bahagia di dunia, tentu tak bahagia di akhirat. Sebab seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga, siapa yang tak masuk ke dalamnya tak diharapkan masuk di surga di akhirat. Maka carilah manisnya, indahnya, nyamannya, tentramnya hati dan jiwa itu pada tiga ini. Dibawa salat, dibawa zikir, dan dibawa membaca Al-Quranul Karim. Nah, makanya di bulan Ramadan ini bila puasa itu terasa panjang sekali, khususnya siang hari. Kalau malam terasa pendek sekali, ya kan? Kalau malam ini Masya Allah pendek terasa. Apa sebab? Makan, habis itu tidur kan. Kalau di siang hari terasa panjang sekali. Nah, kasih obatnya dengan apa? Dengan baca Al-Quranul Karim. Karena dia akan merasakan menjadikan waktu itu terasa pendek. Apalagi kalau kita punya target harus mengkhatamkan minimal sekali dalam 1 bulan ini, minimal sekali. Ya, kalau bisa lebih, dan maksimal sekali 3 hari seperti yang diwasiatkan Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Walau sebagian ulama berijtihad, ya seperti tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga Imam Malik, beliau membaca lebih daripada itu, sampai 2 kali khatam dalam sehari, itu di selama bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Al-Quran adalah, atau Ramadan bulan Al-Quranul Karim, maka kita dapatkan tidak sedikit dari mereka as-salafus salih rahimahullah ta'ala menjadikan Al-Quran bulan Ramadan ini khusus doa Al-Quranul Karim. Utsman bin Affan rahimahullah radhiyallahu anhu memang dikenal dengan ahlul Quran. Ya, ketika beliau dibunuh oleh Khawarij pun sedang berpuasa dan juga sedang membaca Al-Quran. Al-Quran itu sehari-hari dengan mereka setiap saat. Kana radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yawmin bi Ramadan. 1 hari sekali khatam. Gini yang tak bisa kita ini. Karena apa? 1, karena terlalu banyak kesibukan. 2, karena tidak teraturnya program. 3, kebanyakan kita tidak hafiz Quran. 4, hafiz pula, tapi banyak yang sudah hilang-hilang hafalannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah kesempatan untuk menjemput kembali. Nah, wa kana al-Imam Malik idza dakhala syahrul Ramadan. Imam Malik kalau datang bulan Ramadan, awqafa durusal ilmi, berhenti kuliah, berhenti sekolah, berhenti ceramah, berhenti wirid. Nah, gimana nih Ustaz? Kuliah tak berhenti,
kerja lanjut terus, apalagi ceramah pun semakin banyak dikasih jadwal. Ini kalau tidak ditolak-tolak ini bisa 5 kali sehari. Untuk diapakan, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman kenapa sekarang kita adakan kajian di bulan Ramadan? Mungkin ijtihad kita pada hari ini, dulu orang-orang setiap hari ngaji agama, karena mereka setiap hari datang ke masjid. Hari ini orang di bulan Ramadan aja nengok masjid, tidak pernah mendapatkan santapan rohani kecuali di bulan Ramadan. Makanya di tempat kita atau di masa kita, kajian justru lebih banyak di bulan Ramadan. Karena mau tidak mau terpaksa mereka minimal malam-malam pertama terpaksa untuk mendengarkan. Ya kan, malam-malam pertama masih segan untuk meninggalkan tarawih. Ya kan, karena belum ada alasan untuk bikin kue, untuk cari baju raya, tidak. Tapi kalau sudah malam-malam setengah terakhir, tidak sepertiga, setengah terakhir sudah mulai menghilang. Makanya diadakan kajian-kajian di bulan Ramadan ini lebih banyak, ada menjelang berbuka. Apalagi kalau ada buka bersama, sayang tidak diadakan kajian. Sebab apa? Pertama, mereka khusyuk sekarang mendengarkan. Yang kedua, ya karena mereka ada harapan selesai kajian ada makan. Makanya dimanfaatkan pula untuk memberikan sedikit ilmu. Kalau di masa Imam Malik, khususnya di Madinah, orang setiap hari belajar agama, sehingga di bulan Ramadan mereka tinggal untuk melaksanakannya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Abu Hanifah pun diriwayatkan juga mengkhatamkan 2 kali seperti Imam Asy-Syafi'i dalam semalam. Dan demikian pula Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali 2 malam. Dan jarang mereka masa itu tarawihnya kalau bersama-sama dan berjamaah, kadang sekali 3 malam khatam Quran. Kalau kita alhamdulillah sekali 3 malam, sekali semalam khatam Quran juga, tapi dengan qul huwallahu ahad, karena 1 kali qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran, sehingga di rakaat setiap rakaat baca qul huwallahu ahad. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan untuk sering memberi makanan. Karena man fattara sha'iman kana lahu ka ajris sha'im. Siapa yang membuatkan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka hendaklah dia maka baginya pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa menguranginya sedikit pun. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kenapa Al-Quran? Karena memang sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quranul Karim. Dan pahala baca Al-Quran, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran itu dibaca 1 hurufnya bernilai 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf, membaca Alif Lam Mim saja itu sudah 30 kebaikan. Andainya kita tidak hafal Quran Alif Lam Mim, masa tidak hafalnya? Itu aja diulang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di jalan ke masjid kan ada mushaf ini, Al-Fatihah kita hafal, dibaca berulang-ulang hafalan tersebut, atau juz ammah yang kita hafal. Tapi ketika kita ada di rumah atau di masjid, maka kita membaca dari mushaf dari awal sampai akhir. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keutamaan ini dan benar-benar menyadari bahwa Al-Quran atau bulan Ramadan benar-benar diisi dengan semakin banyak dan sebanyak-banyaknya membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan Al-Quran dibaca
Ya sebaiknya juga dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Artinya dengan memahami makna-maknanya. Sebab orang yang membaca dengan memahami maknanya pasti akan menghayati, dan yang menghayati pasti akan mengikuti, dan yang mengikuti pasti akan khusyuk dan bersemangat membacanya. Karena setiap ayat pasti akan ada keadaan kita yang sesuai dan munasabah dengannya. Ketika kita sedih, baca kisah Nabi Yakub misalnya berpisah dengan anaknya lama sekali, atau ketika kita misalnya tertuduh misalnya, atau keluarga kita difitnah, ingat lagi kisah Nabi Muhammad SAW ketika istrinya difitnah, atau ketika dakwah kita ditolak di mana-mana, ingat pula kisah para nabi yang memang dibaca dalam Al-Quran, bahwasanya para nabi itu hampir tidak ada nabi kecuali ditentang oleh umatnya. Berarti itu akan meringankan beban-beban yang menghimpit kita dalam berdakwah kepada Allah SWT. Andainya kita punya anak yang durhaka, kita pun bisa bersikap lebih tenang seperti Nabi Nuh alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan anak yang tidak mengikuti dakwahnya, atau istri yang mungkin garang, atau istri yang tidak seirama dengan kita, dan ataupun suami yang mungkin masih tetap belum mendapatkan hidayah, tapi kesabaran kita, ketegaran kita berbuah manis seperti Asia istri Fir'aun dan sebagainya. Dalam mendidik anak, dalam mendidik keluarga, dalam mendidik lingkungan dan sebagainya, semuanya dalam Quran. Nah, ketika kita bacanya dengan tadabbur, maka akan menambah keimanan, menambah keyakinan, dan menambah kesabaran, sehingga dengan demikian hidup itu akhirnya seperti kata Al-Hasanul Basri tadi, akan terasa manis. Yang pahit pun untuk orang akan terasa manis, dan akan terasa nikmat. Demikian mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai Rabi'ul Qulubina, cahaya hati kita, dan sebagai penghilang rasa gundah dan gulana dalam jiwa kita, yang meringankan himpitan-himpitan cobaan dalam jiwa kita, dan membersihkan hati dari segala penyakit yang selama ini membuatnya sempit. Demikian yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Ini saya terpaku oleh silabus, jadi tidak bebas. Saya biasanya bebas gitu berkajian ini, cuman karena dikasih silabus, beginilah jadinya. Kalau kurang-kurang enak, anggap saja enak. Nah, kalau wallahu billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.